ini yang dinilai janggal dan memicu keberatan dari pihak tim pemenangan Prabowo Hatta. Sudah ada Bang Egy Sujana, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian sudah ada Bang Said Salahuddin, selamat malam Bang Said. Malam, Mbak Balkis. Nah, kita juga nanti akan berbicara mudah-mudahan dengan Komisioner KPU, Mas Arief Budiman. Kita lihat dulu seperti apa sebenarnya kasus dari pembukaan kotak suara dengan perintah surat edaran KPU. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran KPU RI nomor 1446 KPU 4 2014 yang bersifat segera. Surat edaran itu ditujukan kepada KPU Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten serta kota-kota di seluruh Indonesia. Isi dari surat KPU Pusat itu adalah instruksi kepada KPU Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk menyiapkan dan mengambil formulir A5 PPWP dan formulir C7 PPWP yang berada di dalam kotak suara yang sudah disegel dan digembok. Kemudian formulir A5 dan C7 diminta untuk dibuat salinannya atau digandakan. Selanjutnya, formulir tersebut dikembalikan ke kotak suara dan digembok seperti semula. Alasan KPU Pusat meminta salinan formulir A5 dan C7 adalah sebagai bukti dalam sidang sengketa Pilpres yang diajukan kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Langkah KPU itu pun menuai polemik. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menanggapi apa yang telah dilakukan oleh KPU adalah pelanggaran terhadap aturan pemilu. Karena dokumen yang diperintahkan dibuka dan digandakan oleh KPU Pusat adalah dokumen yang akan dijadikan alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, seharusnya dokumen tersebut aman dan tidak boleh dibuka tanpa izin dari Mahkamah Konstitusi. Kita sapa dulu Pak Arief Budiman. Pak Arief Budiman, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Pak Arief, boleh kita sedikit dengarkan dulu alasan dari KPU membuka kotak suara ini, Pak? Ya, surat ini kan ada rangkaian. Mulai dengan surat nomor 1411, kemudian keluar 1446 dan terakhir 1449. Memang sebetulnya antisipasi kita, persiapan kita apabila memang pada proses Pilpres ini ada yang kemudian menyatakan hasil pemilu. Nah, kami pun dalam melakukan proses ini sangat terbuka. Sejak di surat 1411 itu kami sebutkan bahwa dalam proses membuka kotak suara, mencatat dokumen itu diharapkan untuk menghadirkan panitia pengawas, kemudian saksi, serta ada pihak kepolisian. Nah, setelah dilakukan pembukaan kotak, kemudian kita lakukan penggandaan, itu diminta untuk dikembalikan lagi, kemudian digembok. Jadi tidak dilakukan perubahan apapun, gitu ya. Nah, dalam perkembangannya memang kemudian banyak keberatan, kemudian banyak para pihak yang kita undang itu kemudian tidak hadir. Nah, atas beberapa kondisi ini kami kemudian juga meminta kepada KPU, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, agar tidak memaksakan diri, gitu ya. Jadi kalau memang ada yang keberatan, kita bisa tunda dulu, gitu loh. Baik. Nah, proses ya. Baik, Pak Arief. Nanti saya ingin tanya dulu, tapi ketika Anda tadi sudah memastikan ketika dibuka, dimasukkan lagi, digembok lagi dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kedua tim, tapi saya akan tanya nanti setelah kotak suara itu dibuka dan ditutup kembali. Ya, pertama minal aidin wal faizin dulu ya, buat semua, terutama para pendukung Prabowo Hatta. Kategori merugikan itu lebih dahsyat dari itu. Artinya kita ini sudah terhina dalam pengertian eksistensi Prabowo Hatta dengan segala pendukungnya. Kalau menurut hitungan mereka 62.500.000 itu dinatingkan, dianggap nggak ada gitu loh.
Itu kan satu kejahatan demokrasi yang besar. Jadi bukan soal rugi nih, soal penghinaan kepada kita juga menjadi serius. Jadi oleh karena itu, belum lagi tadi ada kategori yang disebut oleh Adinda Arief bahwa kalau ada yang keberatan bisa ditunda. Nah, harus diingat tanggal sebelum 22 kita minta tanggal 21-nya untuk supaya ditunda. Ya, tapi tidak didengar. Tapi tidak diindahkan. Itu langsung tetap dilakukan penghitungan. Jadi kayaknya KPU ini kerja restoran ini, kayak supir angkot ini nabrak sana nabrak sini. Nah, peraturan yang mendasarnya sepengetahuan saya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang bagaimana kewenangan-kewenangannya dari KPU, antara lain membuat peraturan dan membuat keputusan. Nah, dalam hal ini dia tidak dalam kapasitas bisa bikin surat edaran. Nah, surat edaran ini udah mengobok-obok yang disebut barang bukti. Ini udah atau alat bukti yang sudah ada dalam ranah MK. Jadi bagaimana dia bisa satu sisi merendahkan kita, menghina kita, nggak menempatkan kita setara dalam hukum dan pemerintahan sesuai pasal 27 UUD 45. Juga dia melampaui kewenangannya gitu loh dalam konteks MK. Dan yang paling penting lagi, ini KPU dengan kelakuan seperti ini memprovokasi, membuat radikalisasi dari kita-kita yang mendukung Prabowo Hatta. Ini yang harus dilihat. Karena kita orang-orang yang lagi kecewa kemudian dibikin kelakuan kayak begini. Ini jangan heran nanti kalau muncul radikalisasi. Sebelum Bang Said, saya ingin Pak Arief tanggapi dulu tadi keberatan dari Bang Egy. Pak Arief, silakan. Ya, sebetulnya kami tidak punya maksud seperti yang disampaikan Bang Egy. Tidak, kami memperlakukan semua peserta pemilu secara setara ya, non diskriminatif, tidak diskriminatif. Kami perlakukan semuanya sama. Bahwa tahapan sudah kita susun normatif dalam arti dan kita tahu maksud Anda, hati Anda siapa yang tahu, nggak ada. Tapi yang kita lihat kelakuan Anda ini membuat kita kecewa, terhina dan membuat radikalisasi untuk menghantam kalian. Itu yang harus kalian pahami itu. Jadi jangan pakai jawaban normatif nggak ada maksud. Siapa yang tahu maksud kalian? Nggak ada. Ya, cuma Tuhan yang tahu. Oleh karena itu yang kita lihat adalah perilaku kalian yang membuat kita terhina. Kita dipaksa jadi radikal untuk melawan kalian, dicurangi begitu loh. Nah, jadi oleh karena itu ini yang harus digarisbawahi. Jadi jangan jawab-jawab normatif sama kita. Iya, Pak Arief, silakan. Bisa dilihat ya oleh siapapun bahwa sejak awal kami punya semangat seluruh proses itu transparan. Seluruh proses itu melibatkan pihak-pihak terkait. Termasuk apa yang kami lakukan dengan melakukan persiapan ini. Panwas diminta untuk dihadirkan, kemudian saksi juga diminta untuk dihadirkan. Kemudian kepolisian juga kita libatkan. Bahkan ketika ada keberatan, ketika ada perdebatan panjang di sana, ada yang menarik diri, kami juga sudah meminta kepada kawan-kawan di sana agar kalau ada problem itu bisa ditangguhkan terlebih dahulu, gitu ya. Maaf ya, saya harus bantah langsung karena ini baru kita terima ini tanggal 1 hari ini. Sementara kalian sudah lakukan kemarin-kemarin itu. Ini bagaimana cara menjelaskannya coba? Ini pemberitahuan memang, tapi hari ini baru kita terima. Itu kan satu akal-akalan yang nanti secara hukum kami udah beritahu. Udah beritahunya sekarang, ini bukti nih. Asli masih tanda tangannya. Dan kita sudah lapor ke Bawaslu lewat Ahmad Sulhi dari teman-teman kita ini juga semua udah kita lakukan semua. Jadi artinya dalam konteks ini memang ada, bukan saya duga-duga ya, saya nuduh aja lah. Kalau nggak suka kita ribut secara hukum, ya. Jadi saya nuduh kalian ini udah konspirasi gitu, udah berpihak kepada nomor 2. Baik, sebelum itu persoalannya. Saya harus tanya dulu ke Bang Said sebagai penengah di sini. Apakah cukup KPU memberikan keyakinan atau penjelasan seperti itu tadi? Begini, pertama memang saya harus uji dulu ya. Ketika Mas Arief mengatakan berusaha transparan ya. Pada banyak hal saya akui KPU bersikap transparan gitu, tetapi memang ada untuk kasus yang sedang menghangat sekarang ini, ada yang agak ganjil gitu ketika keluar 1446 yang tanggal 25 Juli dimintakan untuk formulir A5 dan C7 itu ya. Itu tidak ada melibatkan saksi dalam surat edaran itu. Bahwa dalam pelaksanaannya itu ada variasi
pelaksanaan dari penyelenggara di bawah ya, ada yang melibatkan, ada yang tidak melibatkan, tapi surat edarannya itu memang tidak memuat adanya saksi. Itu pertama. Oke. Kedua, saya mau ralat Bang Egy ya. Tidak benar kalau KPU tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan surat edaran. Dia punya kewenangan untuk itu. Persoalannya sebetulnya bukan pada soal kewenangan KPU untuk mengeluarkan surat edaran. Tapi persoalan yang paling mendasar adalah tidak boleh suatu surat edaran mengatur, membuat suatu regulasi tentang bagaimana membuka kotak suara untuk kepentingan yang mereka sebut alat bukti ke Mahkamah Konstitusi. Peraturan perundang-undangan tidak termasuk di dalamnya adalah surat edaran. Jadi kalau dia ingin mengatur tentang suatu dia ingin mengatur suatu suatu proses pembukaan kotak suara apabila akan dimajukan ke MK, itu harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di Undang-Undang 14 di Undang-Undang 42 2008 tentang Pilpres tidak ada. Dalam peraturan KPU itu tidak ada. Maka kalau dia mau mengatur tidak bisa melalui surat edaran. Baik, surat edaran bukan bagian dari peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi. Oke, sampai situ dulu Bang Said. Menarik tadi juga keberatan dari Bang Egy. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Arief tapi sesaat lagi. Ya, yang pertama memang di 1446 itu ada yang kurang ya. Tapi sebetulnya ini rangkaian suratnya dari 1411. Di dalam surat 1411 itu disebutkan untuk menghadirkan panwas, saksi dan kepolisian, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin memberitahukan bahwa hal yang semacam ini juga kita lakukan sebetulnya pada saat kita menghadapi sengketa di pileg yang lalu. Jadi memang Indonesia ini karena wilayahnya cukup luas gitu ya, sementara proses persidangan di Pilpres ini itu kan sangat pendek. Jadi kalau tidak ada waktu yang cukup, itu juga memang akan menyulitkan banyak pihak. Tapi apa yang kami lakukan tidak ada punya niat atau maksud-maksud yang tidak baik gitu ya. Ini dengan tujuan yang supaya kita bisa. Begini, soal maksud ya, ini penting juga biar publik ngerti gitu ya, bahwa ada peraturan nomor 1, peraturan bersama KPU Bawaslu DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah bagaimana mewajibkan kepada penyelenggara pemilu untuk menghindari satu polisi gitu ya, yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada dirinya. Gitu loh. Nah, pengaruh buruk itu diantaranya misalnya kan, ini kan yang dianggap oleh kubu nomor 1 bahkan nomor 2 ya. Jadi persoalan pembukaan kotak suara ini tidak hanya dipersoalkan oleh nomor 1, tapi nomor 2 juga saya baca beberapa statement dari kubu sana itu menyatakan keberatan. Di tanggal 18 itu misalnya keluar surat dari KPU yang sebetulnya tidak boleh mengatur sifatnya, tapi meminta mempersiapkan C1 ya dari kotak suara. Itu kan betul ya Mas Arief ya, tanggal 18. Padahal tanggal 18 masih berjalan proses rekapitulasi di KPU Pusat yang berakhir di tanggal 22. Begitu selesai tahapan di tanggal 22, maka selesailah tugas KPU untuk tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Kotak suara harus dalam posisi keadaan yang aman. Tidak boleh dirusak, harus dijaga, disegel, dan seterusnya. Pembukaan kotak suara hanya dimungkinkan untuk 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi normal, yang kedua adalah kondisi khusus. Kondisi normal misal, dari tahap TPS dibawa ke PPS akan direkapitulasi kan harus dibuka. Tapi ada kondisi khusus Mbak Balkis. Misal rekapitulasi ulang harus dilakukan karena ada satu kondisi yang tidak sesuai prosedur. Dibuka lagi kotak suara. Yang kemarin ini khusus atau normal? Yang dilakukan oleh ini saya nggak ngerti, nggak termasuk di antara 2 itu sebetulnya. Jadi yang kedua ini adalah kondisi khusus ini. Sedikit nih Mbak Balkis supaya Mas Arief juga clear ini. Yang kedua ini adalah kondisi khusus, selain yang tadi karena ada rekapitulasi ulang dibuka kembali. Kedua, atas perintah Mahkamah Konstitusi. Nah, yang dilakukan oleh KPU saya nggak tahu ada di antara mana. Baik Pak Arief silakan dijawab Pak. Sebetulnya apa yang ada di dalam surat kami sudah kami jelaskan. Ketika proses rekapitulasi itu kan banyak juga keberatan-keberatan yang diajukan oleh masing-masing tim ya, masing-masing saksi dari 2 pasangan calon ini. Nah, kami kemudian tentu saja harus memberitahu kepada KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, karena KPU kabupaten kota kan juga tidak bisa semua hadir di dalam ruang rekapitulasi itu. Jadi ada dokumen-dokumen yang mereka memang sudah siap, sudah punya gitu ya. Tetapi memang ada dokumen-dokumen itu yang adanya itu di dalam kotak gitu ya.
Nah, untuk yang di dalam kota ini kami pun memberi syarat ketika kami minta dibuka untuk digandakan, bukan untuk dirubah dan diperlakukan lain-lain. Maka perintahnya di situ jelas, begitu dibuka, disaksikan oleh para pihak yang kita hadirkan, kemudian digandakan, dimasukkan lagi dalam kotak dan kemudian digembok, gitu loh. Itu yang dijelaskan itu normatif yang benar. Padahal faktanya nggak begitu, ya kan? Keberatan kita nggak diperhatikan, tapi dia bilang seolah-olah diperhatikan. Kemudian tadi kan pengamat mungkin terlalu berbelit-belit ya penjelasannya, saking ilmiahnya. Kalau saya singkat saja, itu ketidakbenarannya adalah di dalam konteks buka ulang lagi kotak suara adalah keberatan kita yang dimaksud oleh dia, kan katanya dasarnya keberatan, maka perlu ada pengecekan lagi. Itu keberatannya sudah lewat dari segi tanggal yang dimaksud, yaitu kurang lebih waktu sebelum tanggal 22. Itu nggak diperhatiin, kok sekarang jadi justifikasi keberatan. Jadi yang itu, dimaksud Bang Egy ini, surat yang tanggal 25 itu, ada salah satunya yang tentang permintaan dibuka kotak suara untuk C7 dan A5 itu, karena ada keberatan dari nomor 1, kan gitu kira-kira. Padahal penetapan hasilnya sudah selesai. Keberatan itu sudah ditutup dengan adanya penetapan hasil. Kok baru belakangan muncul? Di surat yang keduanya, justru lebih agak lucu lagi sih menurut saya ini. Saya nggak tahu Mas Arief, kok di surat kedua ini bunyinya begini. Jadi surat yang untuk KPU Provinsi itu disebut karena adanya permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sudah ada nomor registernya segala, pada saat itu belum muncul nomor register, dan itu diperoleh oleh KPU dari pasangan nomor 1. Dari semua statement, termasuk Bang Egy saya tanya barusan, nggak pernah diajukan kepada KPU dari mana juga dasarnya gitu. Ya begitu, sepengetahuan saya nggak ada, kita langsung ke MK. Nah, jadi yang tambahannya lagi, tambahan keberatan, kita ini keberatan sebagai saksi yang sebagai peserta dari Pilpres, keberatan ini jelas suratnya, tapi nggak dianggap juga. Jadi apa yang dimaksud diterangkan tadi, kembali lagi nggak ada niat buruk, nggak ada maksud. Niat baik, niat buruk tuh urusan kau sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Pak Arief. Urusan kita di sini ini yang fakta-fakta saja. Boleh dijelaskan Pak Arief sebenarnya kepada tim Prabowo Hatta dan juga mungkin kedua belah pihak ini sebenarnya yang protes ya, dari Jokowi JK juga ada yang protes. Ada dua pihak juga. Pak Arief. Iya. Untuk hal yang kan saya sudah jelaskan sebetulnya ya, khusus untuk keberatan terkait dengan pembukaan kota ini, kami sudah menginstruksikan ya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota agar kalau ada keberatan itu ditangguhkan ya, dan itu sudah kita sampaikan. Kemudian tadi sore saya dapat informasi, jadi saksi dari dua pasangan nggak mau, bahkan pengawas nggak mau, bahkan polisi nggak mau, tapi KPU tetap melaksanakan. Jadi nggak sesuai juga yang Mas Arief sampaikan itu tuh. Jadi, di Jakarta itu terjadi. Jadi jangan pakai gaya-gaya misi. Ya. Saya kan di atas, monitoring yang di Jawa Timur ya. Saya sampaikan duga-duga lagi. Silakan Pak Mas Arief. Ya Pak Arief. Iya. Saya monitoring yang di Jawa Timur ya, jadi saya kumpulkan semua KPU Kabupaten Kota yang disebut di dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya lakukan supervisi seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila ada keberatan-keberatan itu agar ditangguhkan, dan tidak ada di di Jawa Timur yang kemudian itu tetap diteruskan begitu ketika ada keberatan. Contoh salah satunya adalah Jember. Saya kemudian menerima informasi dari KPU-nya, memang Panwasnya kemudian di tengah proses itu menarik diri, dan saya perintahkan jangan diteruskan kalau menarik diri, supaya nanti tidak makin menimbulkan polemik gitu ya. Nah, bukti bahwa di tempat semua lain pihak, ada saya seperti pikir, yang tidak Anda sebut, ini kenyataan. Ini yang disebut dengan terstruktur, sistematis, dan masif gitu loh. Yang salah satu syarat untuk gugatan di MK. Terakhir Bang Egy, jadi ini jelas. Jadi apa yang dilakukan atas keberatan ini? Keberatan kotak suara? Ya, kalau keberatan ini kita sudah ke Bawaslu. Jadi saya mohon Bawaslu bekerja dengan benar. Pengawasannya itu apa? Kita juga sudah ke DKPP. Nah, DKPP ini bisa mecat. Jadi orang-orang kayak begini ini pantas dipecat lah. Karena membuat radikalisasi yang luar biasa. Ini bahaya ini. Baik, kita menunggu proses. 62 juta orang lebih ini. Baik, kita menunggu proses Bang Egy. Bagaimana nanti Bawaslu juga menilai ini dan DKPP menilai ini. Mudah-mudahan yang terbaik buat dua pihak. Dan terima kasih juga Pak Arief Budiman. Mohon maaf sekali waktu kita sedikit.